Menyusuri jejak sejarah Kerajaan Kota Waringin, tentu saja terlebih dahulu mengetahui Kerajaan Banjar, karena keturunan Raja Banjarlah yang mula pertama membangun Kerajaan Kota Waringin, atau dengan kata lain, daerah Kerajaan Kota Waringin pada mulanya di bawah kekuasaan Banjar. Kabupaten Kota Waringin Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkalan Bun, dan semboyan kabupaten ini adalah Marunting Batu Aji, yang artinya menuju kejayaan. Kawasan Kota Waringin Barat telah dihuni sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Di masanya, Raja Kerajaan Banjar Sultan Mustainubillah mempunyai 5 orang anak, yaitu 4 orang putra dan 1 putri. Kelima orang tersebut, Pangeran Adipati Tuha, Pangeran Adipati Anom, Pangeran Antasari, Pangeran Adipati Antakusuma, dan Putri Ratu Ayu. Masing-masing putra mahkota berminat untuk menjadi sultan dan memegang tampuk pimpinan kerajaan, sehingga membuat sang ayah harus berpikir bijaksana. Pada masa itu, Pangeran Adipati Antakusuma juga berminat untuk menjadi sultan. Padahal dia bukan putra tertua dalam silsilah, sehingga akhirnya diputuskan agar beliau mencari wilayah baru untuk mendirikan kerajaan sendiri. Pangeran Adipati Antakusuma yang memiliki keberanian dan semangat yang tinggi untuk menjadi seorang pemimpin, telah membulatkan tekad untuk pergi meninggalkan kerajaan Banjar menuju arah barat untuk mencari tempat di mana ia akan mendirikan kerajaan baru, tentu saja dengan restu Ramanda dan Ibunda serta pejabat-pejabat kerajaan Banjar pada masa itu. Setelah semua perlengkapan siap, Pangeran Adipati Antakusuma beserta sejumlah pengawal mereka pun berangkat dengan perahu layar menuju ke arah barat. Dalam perjalanan, banyak tempat yang mereka singgahi, antara lain Teluk Sebangau, Pangatan Mendawai, Sampit, dan Pembuang. Pada saat singgah di Teluk Sebangau, setelah beberapa hari berada di situ, ternyata masih terlalu dekat, seakan masih terdengar hiruk-pikuk kerajaan Banjar, atau menurut bahasa Banjar, Ingawan Banjar yang masih kedengaran, sehingga akhirnya diputuskan untuk meninggalkan tempat tersebut, dan tempat tersebut disebut Sebangau. Dalam perjalanan selanjutnya, Bahtera Pangeran Adipati singgah di Pangatan Mendawai. Di tempat ini pun, Pangeran Adipati dan rombongan merasa kurang yakin akan kondisi alam sekitarnya untuk mendirikan kerajaan. Dan karena merasa kurang yakin, yang dalam bahasa Banjar Hawai, maka daerah tersebut diberi nama Mendawai. Begitu pula saat singgah di Muara Sampit, karena dengan terasa sempit dan menurut mereka tidak cocok untuk mendirikan kerajaan, maka ditinggalkan lagi, dan akhirnya tempat tersebut pun diberi nama Sampit. Bahtera Pangeran Adipati terus berlayar dan akhirnya singgah di Kuala Pembuang. Di tempat itu telah ada masyarakat yang tinggal, dan kehadiran Pangeran Adipati Antakusuma beserta rombongan yang bermaksud untuk mendirikan kerajaan baru ditolak oleh masyarakat tersebut, karena mereka masih ingin dipimpin oleh kerajaan lama, yaitu Kerajaan Banjar. Dengan semangat tinggi, tanpa putus asa, rombongan berusaha melanjutkan perjalanan. Kali ini tidak lagi menyusuri pantai, tetapi menuju ke hulu sungai yang akhirnya tiba di suatu desa yang bernama Desa Pandau. Masyarakat suku Dayak yang sudah lama berada di Desa Pandau,
yang berada di bawah kepemimpinan Demang Petinggi di Umpang akhirnya menerima kehadiran rombongan Pangeran Adipati Antakusuma. Demang Petinggi di wilayah tersebut sebagai kepala suku Dayak menyerukan kepada rakyatnya agar menerima rombongan Pangeran Adipati Antakusuma yang mana akan dijadikan raja dari rakyat Dayak dengan syarat raja harus memperlakukan mereka bukan sebagai hamba, namun sebagai pembantu utama atau sebagai saudara, serta mereka tidak akan menyembah sujud ke hadapan Pangeran Adipati Antakusuma. Akhirnya usulan ditimbang dan diterima baik oleh pangeran dan seluruh rombongannya. Dari pihak suku Dayak Arut kembali meminta agar perjanjian tersebut diikat dengan Dayak, sehingga bukan sekedar di bibir saja, melainkan harus bermaterai dengan manusia yang diambil seorang dari suku Dayak Arut dan seorang dari Pangeran Adipati Antakusuma. Memang sulit diterima oleh akal sehat karena hanya untuk sebuah janji saja, tetapi karena adat mendesak, sang pangeran pun setuju. Dan masing-masing menarik salah seorang di antara kedua belah pihak untuk dijadikan korban sebagai syarat perjanjian. Kedua calon korban tersebut tidak pernah menyangkal, malahan mereka merasa bangga karena terpilih sebagai korban. Mereka beranggapan bahwa mereka adalah kesatria dan pahlawan bangsa, sehingga dengan rela mereka mau dijadikan korban perjanjian setia antara kedua suku yang saling mengikat rasa kekeluargaan. Sebelum kedua calon korban tersebut siap untuk dikorbankan, mereka mengadopsi sebuah batu yang harus ditancapkan ke tanah sebagai bukti turun-temurun saksi sepanjang masa. Dengan melakukan upacara adat yang hikmat, kedua calon korban berdiri di samping batu saksi yang sekarang dikenal dengan nama Batu Betahan yang berada di Pandau, wilayah Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Calon korban dari pihak suku Dayak berdiri menghadap ke hulu asal datangnya. Begitu pula dengan calon korban dari rombongan Pangeran Adipati Antakusuma berdiri menghadap hilir, yang juga menunjukkan asal kedatangan mereka. Dengan sikap satria, kedua calon korban ini menunggu saat akhir hayatnya dengan sabar, sembari menanti upacara perjanjian antara kedua belah pihak selesai. Setelah selesai upacara sumpah setia, kepala suku Dayak Arut mencabut mandaunya dan menusukkannya menembus dada korbannya dan pun mengucur deras. Korban dari rombongan pangeran pun demikian, sehingga kedua korban ini memancur bersilang dan menetes jatuh menjadi satu membasahi tanah. Percampuran secara langsung dan disaksikan seluruh rakyat kedua belah pihak. Inilah yang dimaksud untuk mempersatukan segala rasa dan pikiran dalam segala rencana bersama. Perjanjian ini selanjutnya dinamai Panti Darah Janji Samaya, yang berarti perjanjian yang dikokohkan dengan tetesan darah yang menjadi satu. Kesultanan Kota Waringin yang dipimpin oleh Pangeran Adipati Antakusuma sejak 1679. Dalam masa pemerintahannya, Pangeran Adipati Antakusuma mengangkat Kiai Gede menjadi Perdana Menteri Kerajaan Kota Waringin. Serta untuk pertama kalinya Keraton Kesultanan dibangun di Kota Waringin Lama dengan nama Astana Al-Nusari. Selanjutnya, pada tahun 1814, Keraton Kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan yang disebut dengan Keraton Kuning atau Indra Kencana. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka wilayah Kesultanan Kota Waringin menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia dengan status
Suapraja atau Kewedanan, dan selanjutnya berkembang menjadi kabupaten daerah tingkat 2 Kota Waringin Barat dengan ibu kota Kabupaten Pangkalanbun. Nah, saudara, itu tadi tentang sejarah Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Sebelum ditutup, untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam persaudaraan.